pemeriksaan pajak ya. Itu ada 12 materi sehingga nanti setiap kelompok akan membahas satu materi ya. Nanti saya yang menentukan siapa aja yang membahas materi apa saja. Sehingga saya minta data kelompok itu disetorkan ke Intan ya. Nanti supaya Intan bisa melaporkan ke saya rekapitulasinya. Ya, begitu. Untuk bahannya silahkan kalian bisa lihat ke literasi buku yang kemarin saya share ya. Boleh atau e-book juga silahkan ya sesuai dengan materi yang dibahas ini gitu. Oke, untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Ibu mau tanya, itu deadline-nya kapan ya, Bu? Iya. Itu untuk pembuatan buku ini deadline-nya itu tatap muka terakhir sebelum UAS ya. Jadi masih waktunya masih banyak ya. Jadi berarti sekitar kan kita tatap muka sebelum UAS itu tatap muka ke-14 ya. Ya mungkin Ibu akan minta di tatap muka ke-13 ya baru Ibu minta. Nah, tapi itu udah nanti akan saya tunjuk finalisasi siapa saja yang akan melakukan. Finalisasi itu artinya dari kalian kelompok yang udah mengumpulkan itu nanti akan difinalisasi artinya akan disatukan. Termasuk covernya juga ya ada. Nanti Ibu akan tunjuk siapa aja yang akan melakukan finalisasi. Nah, terus mengenai gimana aturan ukuran kertasnya, kita akan ngetik di mana ya biar seragam semua. Nanti Ibu ada aturannya. Jadi di kertas B5 ukurannya kalau kalian nanti ngetik di Word itu cari B5 ya. Nanti top bottom left right-nya itu nanti Ibu tentukan. Biasanya Ibu 3334 ya. Top bottom 3 left-nya 3, right-nya 4 gitu ya. Nah, terus nanti biasanya hurufnya itu Times New Roman 12 ya. Seperti itu. Nah, nanti Ibu maaf, spasinya berapa ya, Bu? Spasinya biasa 1,5 ya. 1,5. Nanti kalau judul biasanya judul atau judul bab gitu ya lebih besar hurufnya ya dibanding yang bisa 14 gitu ya. Kalau judul kan itu bab 1, nah itu judulnya itu bisa 14 hurufnya. Seperti itu. Jadi nanti akan rata semua dikerjakannya di ukuran kertasnya seperti itu. Supaya memudahkan yang akan menggabungkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya lagi. Berarti ini untuk pendahuluan atau covernya itu kolektif ya, Bu, untuk semua kelompok atau gimana, Bu? Atau kita langsung bikin Ya, materi aja nanti di file itu? ya, jadi kelompok itu bikin materi saja, nanti ada yang memfinalisasi. Nanti Ibu akan tunjuk atau kalian boleh yang mau gitu ya memfinalisasi atas gabungan itu. Biasanya Ibu perlu 4 orang, yang satu yang bisa jago desain cover gitu loh ya. Nah, yang 3 yang bisa 2 atau 3 itu yang menggabungkan termasuk kata pengantar segala macam, daftar pustaka, daftar isi kayak gitu. Ya. Jadi silahkan siapa yang akan memfinalisasi ya, yang tentunya di luar tugas akan ada reward ya untuk PIC yang finalisasi tersebut. Itu. Yang bisa desain silahkan bicara ke Ibu ya, yang desain atau mau finalisasi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Arianti, cukup? Ada lagi? Sementara cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Terus yang ada yang kelas terbang
ya suka terbang sana terbang sini ke kelas A, B, C, D itu seperti apa. Kalian tentukan ya, mau masuk ke kelas mana ya. Mau masuk ke kelas mana artinya kalian harus kontribusi di kelompok itu ya. Jangan sampai hanya numpang nama saja, harus ada kontribusinya. Karena nanti Ibu akan tanya ke setiap ketua kelompoknya itu ada kontribusinya enggak gitu ya. Jangan sampai nyumbang nama doang tapi tidak ada kontribusinya. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Izin Ibu bertanya, Bu. Ya, Nesya. Ibu, itu untuk tugas sebelum dikumpulkan yang pertemuan ke-13, apakah perlu dikonsulkan Ibu dulu untuk penulisannya? Takutnya nanti ada yang typo atau gimana editing, atau hanya dikumpulkan pas pertemuan 13 itu, Bu? Sebenarnya 13 itu adalah sudah finalisasi di PIC. Ya, nanti kan ada 4 orang misalkan finalisasi yang udah menggabungkan. Nah, berarti itu ada waktu sebelum mengumpulkan tuh. Gini, misalkan 13 itu PIC mengumpulkan ke Ibu. Berarti kemungkinan di pertemuan ke-12 itu harus terkumpul dari semua anggota. Dia punya waktu seminggu tuh untuk memfinalisasi tuh, menggabungkan tuh si PIC itu. Ya, nah jadi di situ dia akan menggabungkan, ya mungkin typo harus dari kelompok masing-masing yang sudah meriksa ya, karena yang finalisasi itu dia menggabungkan dan membuat daftar isi cover saja. Nah nanti baru setor ke Ibu, baru dari situ Ibu akan melihat ya. Melihat apakah ada yang harus ditambahkan pada akhirnya atau ada yang harus misalkan ya ada sebenarnya bahasannya bukan di bab ini, mungkin Ibu akan pindahkan ke bab yang lain seperti itu. Seperti itu ya. Menjawab? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita langsung ke materi ya. Sudah kelihatan materi yang dibahas? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita akan bicarakan mengenai apa itu pencatatan dan apa itu pembukuan ya. Karena ini diatur juga di dalam Undang-Undang Perpajakan ya. Artinya nanti pada akhirnya kita akan tahu siapa yang diperbolehkan melakukan pencatatan atau dilakukan pembukuan ya. Nah, kadang kita kalau misalkan ngobrol gitu ya, atau kita berstatement gitu ya, bahwa misalkan perusahaan ini dia belum melakukan pencatatan untuk terkait dengan akuntansinya gitu ya. Atau perusahaan ini belum melakukan pembukuan yang benar gitu ya untuk akuntansinya. Nah, apakah kalimat itu pas atau tidak gitu ya? Kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan pencatatan dan pembukuan ya. Nah, untuk pencatatan ini bisa didefinisikan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto ya
dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak. Berarti dia pencatatan ini hanya mengumpulkan data terkait penerimaannya saja, gitu ya, kalau pencatatan. Penerimaan atau penghasilan. Nah, kalau pembukuan itu apa? Pembukuan itu proses, katanya. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang jasa dalam periode pajak tersebut. Nah, berarti pembukuan ini artinya lebih luas dibanding pencatatan. Karena di dalam pembukuan itu ada yang dinamakan proses pencatatan, gitu ya. Nah, artinya kalau pembukuan berarti di dalamnya sudah ada yang namanya pencatatan. Tapi kalau pencatatan itu belum melakukan pembukuan, ya. Jadi kalau bisa diartikan pencatatan itu dia lebih sederhana, ya. Dia hanya mencatat penerimaannya saja. Sedangkan pembukuan ini sudah membuat laporan keuangan, ya. Karena di sini disebutkan bahwa menginformasikan keuangan berupa harta, kewajiban, modal, gitu ya, penghasilan maupun biaya. Artinya dia sudah membuat laporan keuangan kalau pembukuan itu. Sedangkan pencatatan itu belum, ya, seperti itu. Nah, dari definisi tersebut sebenarnya ada persamaannya, ya, antara si pencatatan dengan pembukuan ini, ya. Yang pertama persamaannya yaitu keduanya merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan, di mana wajib pajak melakukan kedua aktivitas tersebut untuk menghitung pajak terhutang. Pembukuan itu menjadi dasar untuk menghitung berapa hutang pajak, ya, berapa pajak yang harus dibayar, kan gitu. Itu persamaannya. Nah, yang kedua itu pembukuan dan pencatatan pajak Ibu maaf nggak ada suaranya.
Belum ada, Ibu. Halo, sekarang suaranya terdengar tidak? Sudah, Bu. Terdengar sudah, Bu. Terdengar, Bu. Oh, tadi mulai nggak terdengarnya mulai slide ke berapa ya? Slide kedua. Slide kedua, Bu. Kedua. Puan. Oh, waduh, saya ngoceh sendiri berarti. Nah, slide kedua ya. Waduh. Ini tadi udah ya, definisi udah kedengeran ya tadi ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang ini ya tadi yang apa? Persamaan ya. Ya. Jadi pada dasarnya persamaan dari pencatatan maupun pembukuan adalah untuk melaporkan. Nah, itu digunakan untuk subjek pajak, wajib pajaknya, perorangan atau badan yang omsetnya di bawah 4,8 setahun ya. Jadi 4,8 itu dihitung dari Januari sampai Desember. Itu berapa omsetnya. Nah, kalau dia di bawah 4,8 berarti dia boleh melakukan pencatatan. Jadi hanya mencatat pendapatan saja ya. Tapi kalau wajib pajak itu sudah omsetnya mencapai di atas 4,8, dia wajib melakukan pembukuan. Berarti dia wajib mempunyai laporan keuangan. Seperti itu. Ya. Nah, ini terkait juga ya batasan omset ini adalah terkait dengan pengenaan PPh final
Ya, pernah kalian dengar PPh final untuk UMKM? Halo? Iya, Bu. Kemana wae Aldi? Hadir, Bu. Ini suaranya putus-putus Kemana, dari Mas? Ibu. Putus-putus suara saya. Iya, Bu. Jelek kali ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nih. PPh final untuk UMKM. Pernah dengar? Aldi pernah dengar nggak, Di? Pernah, Bu. Nah, berapa persen, Di? 0,5%, Bu. Iya. Betul, 0,5 ya. Sebelumnya itu 1%, terus diturunkan menjadi 0,5. Nah, ini kenapa nih pemerintah memberikan tarif spesial ini dan sederhana ya, yaitu pengenaannya hanya untuk yang di bawah 4,8 ya, UMKM, dia itu 0,5%, udah itu yang dibayarkan gitu ya. Nah, tapi kalau udah di atas omsetnya ini ya 4,8 dia wajib melakukan pembukuan. Nah, terus bagaimana nih kalau misalkan saya belum 4,8 tapi saya tuh sudah mengerti pembuatan laporan keuangan gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh saja ya. Boleh walaupun belum 4,8 melakukan pembukuan ya boleh gitu ya. Silakan. Nah, terkait 4,8 ini juga itu terkait dengan apa? Coba ada yang masih ingat waktu perpajakan 2 batasan untuk apa 4,8 ini juga? Masih ingat perpajakan 2? Untuk ada yang tahu 4,8 untuk apa? Aldi mungkin tahu, Di. Pasti nih Aldi tahu nih, Di. Batasan untuk apa, Di? 4,8. Untuk itu, Bu, apa namanya? Penerbitan SPPKP, Bu. Iya. Untuk mendaftarkan, jadi wajib pajak jika sudah melebihi omsetnya 4,8 dia boleh mengajukan sebagai pengusaha kena pajak SPPKP ya. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, nanti wajib pajak boleh mengajukan ke DJP, nanti DJP akan mengeluarkan yang namanya SPPKP, surat penetapan pengusaha kena pajak. Nah, setelah SPPKP ini muncul, apa kewajibannya? Wajib pajak tersebut melakukan apa? Ayo, perpajakan 2, masih ingat? Arianti? Ingat Arianti? Akan melakukan pelaporan PPN. Ya, akan melakukan laporan PPN. Artinya boleh dia memungut setiap ya. Begitu. Jadi ada konsekuensinya, boleh memungut tapi nanti harus dilaporkan juga tiap bulan. Gitu. Bu, saya belum 4,8 tapi mau ngajuin ya silahkan, tapi harus tahu konsekuensinya ya. Gitu. Silahkan, nanti kan dari DJP sendiri yang akan mempertimbangkan apakah bisa diberikan SPPKP tersebut atau tidak ya. Tapi kalau yang udah 4,8
ya diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Seperti itu. Cuman ya ada juga sih yang 4,8 yang nggak mau gitu ya. Karena emang konsekuensinya effort untuk melaporkan, membuat faktur pajak seperti itu ya. Seperti itu lah. Oke. Ini mengenai pelaporan. Nah, ini juga ya banyak yang di itu kualitatif, ability dan green accounting ya. Nah, ini untuk ekonomi kerakyatan banyak yang ngambil objek penelitiannya di UMKM. Nah, banyak juga yang melakukan analisis mengenai perhitungan PPh final ini, ya, melakukan perhitungan PPh final, ya, analisis PPh final. Nah, nanti kalian boleh nih menjadi bahan untuk melakukan penelitian ya untuk TA kalian terhadap UMKM ini, ya. Nanti kalian coba bisa simulasiin ya. Nanti tolong minggu depan ya, setelah kalian buat simulasi, kalau melakukan pencatatan dan pembukuan ya suatu UMKM ya, suatu UMKM misalkan dia punya omsetnya misalkan 500 juta gitu loh ya, atau 1 miliar. Analisis simple aja ya, analisis simple dengan kalian mengasumsikan gitu ya. Kalian perbandingkan tadi yang Adi bilang 0,5% dari omset. Boleh dia melakukan itu karena dia masih 1 miliar gitu ya. Tapi coba kalian hitung dengan menggunakan tarif SPT badan. Berapa sekarang Aldi tarif PPh SPT badan? 20%, Bu. Sudah turun baru keluar 20 dari 22 ke 20. 20 ya. 20, Nah, coba kalian buat simulasi, itu lebih hemat mana? Pakai yang PPh final atau yang pasal 29 ya, SPT badan. Nah, tapi analisis ya nanti ini sebenarnya untuk kalian mencoba menganalisis pada saat nanti kalian TA nih. Karena ada yang membuat analisis perbandingan ya, lebih saja pembukuan laporan laba rugi neraca minimal laba rugi lah ya. Laba rugi. Nah, berarti kalau laba rugi itu ada pendapatan, ada beban gitu ya. Kalau jasa kan pendapatan dan beban. Kalau perusahaan dagang kan ada HPP, kan seperti itu. Nah, lebih hemat mana dari sisi pajaknya? Satu. Terus ngelihat juga sudut pandang yang lain. Effortnya mana? Apakah dengan pembukuan atau pencatatan? Effort ya, effort tuh effort pada waktu menghitungnya ya, seperti itu. Lebih ini mana? Sehingga nanti akan diambil kesimpulan itu ya, akan diambil kesimpulan dengan 1 miliar dengan omset 1 miliar itu asumsikan. Dengan 1 miliar itu mendingan apa?
melakukan pencatatan kah atau pembukuan? Kalau dilihat dari sisi perpajakannya, ya. Jadi nanti minta tolong minggu depan kalian simulasiin seperti apa, coba sampaikan ke saya. Oh, Bu, ternyata ya nanti lebih murah ini, Bu. Misalkan pakai pembukuan aja. Misalkan. Terus apalagi resiko-risikonya gitu ya. Seperti itu. Ya. Siap ya bikin simulasi itu ya. Ya. Ini menarik nih kalau misalkan nanti kalian untuk TA ya, kalian melakukan analisis itu terhadap satu UMKM. Ya. Satu UMKM kalian lakukan analisis seperti ini, seperti apa. Ya. Gitu. Itu boleh, itu masuk ke roadmap karena masuk ke ekonomi kerakyatan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang bertanyakan? Ibu izin bertanya boleh nggak? Ibu izin bertanya. Boleh. Ini nggak Bu jabarin lagi Ya. yang buat untuk minggu depan itu tadi. Ya suaranya putus. Gimana? Mau minta suaranya putus-putus. di aku tadi suaranya putus. Oh, jadi gini. Jelasin ulang Bu yang minggu depan. Makasih ya Bu. Ya. Oke, jadi buat simulasi perhitungan ya. Seandainya nih ada UMKM yang omsetnya 1 miliar dalam 1 tahun ya. Kalau menggunakan pencatatan kan tadi PPh-nya omset dikali tarif. Omset dikali duduknya ya. Omset dikali tarif 0,5% gitu ya. Nah, terus kemudian kalau pakai pembukuan kalian asumsikan ada biaya-biaya kan gitu ya. Kalau pembukuan kan berarti kalian harus punya laporan keuangan. Betul ya? Artinya di situ harus ada pendapatan berapa, biaya berapa, kan gitu. Ya. Nah, ketemulah profit. Nah, profit itu dikenakan tarif. Dikali tarif 20%. Berapa pajaknya? Ya kan? Oh Bu, kalau dari situ mah kelihatan lah lebih murah pakai pembukuan. Oke. Tapi kalian harus lihat juga hal lainnya. Ya, effort lainnya, resiko yang lainnya apa. Ya. Udah jelas? Sudah Ibu, terima kasih ya Bu. Masih putus-putus nggak Sinta? Tadi sih sedikit putus-putus, tapi udah lebih jelas dari yang sebelumnya. Lebih jelas ya. Oke nih, emang ininya enggak ini nih. Enggak bagus di sini. Gitu ya. Jadi kalian sodorin angka, terus kalian jelasin. Oh, walaupun macam gitu ya. Kan pada saat nanti kalian akan membuat, kalau kalian berminat TA-nya membahas ini ya, termasuk analisis perbandingan tarif. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Aldi.
misal kita UMKM yang dipotong PPh-nya itu, kita tarik PPh-nya itu 0,5% yang final. Kemudian kan kita misalnya bisnis kita itu bisnisnya berupa jasa lah. Kan biasanya kalau transaksi Bisnisnya berupa apa? jasa. Jasa. Ah, Kemudian kan kita punya kredit pajak. Apakah bisa dikreditkan itunya, kredit pajaknya pada saat akhir tahun kan kita nggak pada saat bikin pembukuan. lapor SPT-nya. Ya, betul, kita nggak bikin pembukuan gitu, Bu. Bisa dijadikan kredit nggak ya? Kredit pajaknya apa bisa nggak kan gitu ya? Ya, betul. Tidak bisa, Di. Oh, tidak bisa. Harusnya iya bisa. Kan Karena sudah menggunakan final. Iya kan biasanya yang Dan itu ada batasannya, Aldi ya, nggak bisa terus-terusan pakai final. Biasanya kan yang UMKM ini kan dapat SKB putus-putus biasanya. Ya? Iya Bu, putus-putus. Biasanya kan yang UMKM kan dapat ya, di sayanya kali ini. Keterangan bebas PPh, pemotongan PPh. Iya, keterangan bebas. Nah, tapi kadang ada customer yang tetap dipotong. Karena mereka anggap ya itu jasa, mereka ya kadang ya mungkin keterbatasan informasi juga, jadi si customer nggak tahu kalau kita tuh punya SKB, dipotong sama customer tuh misalnya. Terus kan customer kan kasih bukti potong tuh Bu, berarti kita nggak bisa kreditkan ya? Nggak bisa, karena kita udah pakainya final sih, Dik. Iya. Oke sih. Iya, lebih simpel ya sebenarnya, cuman memang jadinya ada keterbatasan ya, Dik. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, gitu, Dik. Iya, oke, sama-sama. Ada lagi? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada, ini suara Ibu masih kedengaran ya? Masih Bu. Masih kedengaran Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Materi atau mengenai tugas? Tugas buku, tugas minggu depan, ada lagi? Tidak ada? Sebelum Ibu tutup, tidak ada? Karena Ibu mau bimbingan? Cukup Bu. Cukup Bu. Bu Nesya, mau ada pertanyaan Bu Nesya? Tidak Ibu, cukup Ibu. Terima kasih Bu. Cukup ya. Oke, jelas Ibu, ya tugas. Bu, mohon maaf Bu. Iya Ron. Tadi ada yang belum terabsen Bu. Siapa? Saya ada Bu. Tadi siapa ya? Dari kelas D Melisa Bu. Demere Butom Bu. Kelas A. Sebentar. Siapa namanya? Lia Nabila. Dengar nggak suara saya? Namanya siapa? Lia Nabila Suryani kelas D, Ibu.
Kelas D. Lia ya. Oke. Iya, Ibu. 10-19. Siapa lagi? Zahro, Ibu. Mawar Ibu. Zahro kelas Kelas D Mawar. Iya, Ibu. Udah, ini kalau yang udah di absen jangan nyebut lagi Mawar udah. Oh iya, maaf Ibu. Zahro, Ibu belum. Siapa yang belum? Zahro Elin belum, Bu. Zahro tuh kelas apa? Kelas D, Bu. Zahrotun. Iya. Regia Ibu kelas D. Zahrotun nomor absennya berapa? 44, Bu, terakhirnya. Ya, Zahrotun Rehan ya? Iya. Oke. Makasih, Ibu. Jangan telat lagi masuknya. Siapa lagi? Ibu Nurainania. Siapa lagi? Siapa nih? Elin, Bu, dari kelas D. Kelas apa? Kelas B, Bu. D. D siapa D? B, Bu. D siapa D? Kelas D, Bu. Oh, B. Elin, Bu. Elin Astriana. Kelas B. Elin Astriana ada. Ada, Bu. Lulu, Bu, kelas D. Sama Regia Ibu kelas D. Kelas D ada lagi nggak D? D Ada lagi Ibu nggak? Regia. Regia, yang jelas Lulu, ya. Bu. Sebentar, Regia. Regia udah, kenapa kamu ngomong Tadi lagi? nggak ada sinyal Bu. Oke. Siapa lagi Lulu. D? Lulu belum memang. D siapa lagi? D habis. Udah jangan balik lagi ke D. C ada nggak? Siapa C? C nggak ada. Foto ulang Bu, udah belum Bu? Tadi soalnya jaringannya ada. Udah. B siapa? B. Nuraintania, Bu. Nur Aintania B. Nur Aintania ya. B ada lagi? Nggak ada. A ada lagi nggak? Melisa dan Miregultom Oke. Bu. 1024. Jamilia Gultom. Oke. Jangan 11. telat lagi kalau masuk. Oke, baik Bu. Online jangan telat. Baik Bu. Siapa lagi? A. Nggak ada ya? Oke, Ibu tutup. Ya, Oke terima ya, kasih ya Bu. sampai di sini dulu ya, Ibu karena mau bimbingan. Ya, jangan lupa minggu depan kita ngomongin tugas itu. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.